Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Filsafat dengan dosen pengampu Ibu Ria Wirama Putri SHM Hum akan menjelaskan mengenai materi hubungan SDGs dan HAM di Indonesia. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Jenny Anissa dengan NPM 20120110054, dan saya ditemani oleh Elvira Safitri dengan NPM 201201138, dan Rino Sendiko dengan NPM 20120111206, Muhammad Sultan Anwar dengan NPM 20120111299, Muhammad Maigel Al-Fajar dengan NPM 20120111285, Zaikia Audrey Norgi Kalista dengan NPM 20120111350, dan yang terakhir saya ditemani oleh Ahmad Fajar Abdillah dengan NPM 201201137. Kemudian topik pembahasan yang akan kami sampaikan nanti adalah yang pertama yaitu pengertian SDGs, yang kedua adalah pengertian HAM, yang ketiga perkembangan SDGs di Indonesia, yang keempat perkembangan HAM di Indonesia, yang kelima adalah hubungan SDGs dengan HAM di Indonesia, yang keenam itu ada kasus SDGs dan HAM Indonesia, dan yang terakhir kami akan menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus SDGs dan HAM di Indonesia. Masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya itu terdapat 17 tujuan atau goals dan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. Nah, SDGs ini diterbitkan pada tahun 2015 pada tanggal 21 Oktober yang menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB. Kemudian SDGs ini merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan dan masyarakat selama 3 tahun lamanya. Kemudian, tujuan SDGs adalah untuk melakukan penyelenggaraan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Di sini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya ditetapkan sasaran nasional yang akan digunakan oleh kementerian atau lembaga dalam penyusunan pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi SDG sendiri. 2. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 mengartikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah suatu hak yang dimiliki manusia, yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Karena hak asasi manusia bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. 3. Perkembangan SDGs di Indonesia. Semenjak SDGs disepakati pada tahun 2015 lalu, indeks pelaksanaan SDGs oleh Indonesia selalu mengalami perubahan, baik secara poin maupun secara peringkat global. Tercatat, nama Indonesia pertama kali masuk ke dalam The Sustainable Development Report atau The SDGs Index dan Dashboard pada tahun 2016. Dalam laporan tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-98 dengan poin 54.38. Laporan The SDG Index and Dashboard edisi 2016 memperkenalkan indeks dan dashboard SDGs tidak resmi. Laporan tersebut dibuat untuk pertama kalinya sebagai titik awal SDG untuk tahun 2015 di tingkat negara. Setahun berikutnya yakni 2017, peringkat Indonesia merosot ke urutan 100, namun mengalami peningkatan poin yakni 62.9. Pada laporan kali ini, Indonesia masih memiliki daftar merah
dari sebagian besar target di masing-masing indikator atau tujuan SDGs. Sementara itu, target indikator yang bersih dari daftar merah yakni tujuan pertama SDG 1 dan tujuan ke-13 atau SDG 13. Di sisi lain, sebagai 15 indikator lainnya, masih terdapat tanda merah dalam rincian targetnya yang menandakan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan program. Sebagai gambaran awal, terdapat 5 warna yang digunakan untuk memaknai progres pencapaian di setiap target maupun tujuan SDGs. Warna-warna tersebut yakni hijau dengan makna tercapai, kuning yang artinya terdapat tantangan, jingga yang artinya terdapat tantangan yang signifikan, merah sebagai tanda-tanda terdapat tantangan serius, dan abu-abu yang artinya tidak dapat informasi dalam laporan SDGs. Warna-warna indikator tersebut dimaknai dengan urutan bahwa semakin rendah tantangan pelaksanaan SDGs, maka semakin mendekat pula dengan titik capai target SDGs. Selain itu, semenjak tahun 2018, laporan pencapaian SDGs dilengkapi dengan tanda panah yang menunjukkan arah pelaksanaan dari setiap indikator beserta targetnya. Terdapat satu indikator SDGs Indonesia yang memiliki warna hijau yakni SDG 13 atau tujuan climate action. Sementara terdapat 7 indikator lainnya dengan warna merah yang menandakan adanya tantangan utama dalam indikator-indikator tersebut. 8 indikator dengan warna jingga yang artinya terdapat tantangan signifikan dan 1 indikator berwarna kuning yang maknanya adanya tantangan dengan intensitas rendah pada pelaksanaan indikator tersebut. Perkembangan SDGs di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke-98 dengan poin 54.38. Yang kedua, setahun berikutnya yakni 2017, peringkat Indonesia merosot ke urutan 100 namun mengalami peningkatan poin yakni 62.9. Yang ketiga, tahun 2018, peringkat Indonesia mengalami peningkatan yakni Indonesia naik ke urutan 99 dengan poin 62.8. Yang keempat, tahun 2019, Indonesia berada ke peringkat 102 dengan poin 64.2. Yang kelima, tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-97 dengan poin 66.3. Yang keenam, tahun 2021, peringkat dan poin Indonesia pada laporan The Sustainable Development Report sama dengan laporan sebelumnya, yakni menempati peringkat ke-97 dengan poin 66.3. Yang keempat, perkembangan HAM di Indonesia. A. Sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911, Indis Partits 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas. Perkembangan HAM di Indonesia setelah kemerdekaan periode 1945 hingga 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Kemudian periode 1950 hingga 1959 dikenal dengan periode parlementer menurut catatan Bagirmanan. Masa gemilang sejarah asasi manusia di Indonesia tercermin dalam 4 indikator hak asasi manusia, yaitu munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, dan kontrol parlemen atas eksekutif. Perkembangan HAM di Indonesia periode 1959 hingga 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini, kekuasaan terpusat pada presiden. Kemudian periode 1966 hingga 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang hak asasi manusia mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak hak asasi manusia dengan alasan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik.
bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Perkembangan HAM di Indonesia. 5. Periode 1998 hingga sekarang. Pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada perlindungan HAM. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintahan era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan SDGs dan HAM. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan bentuk dari visi kolektif para pemimpin dunia untuk mewujudkan pembangunan yang mengintegrasikan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Mekanisme kerja untuk pencapaian SDGs dikoordinir oleh Bappenas. Pada Juli 2017 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai kerangka kerja nasional mewujudkan mengintegrasikan SDGs dalam program pembangunan nasional. Meskipun skema SDGs bersifat non-legally binding, namun setiap negara didorong untuk melakukan pelaporan secara sukarela dan berkala di forum PBB. Dalam hal ini, peran dari Komisi Nasional HAM sangat penting untuk memastikan bahwa dimensi HAM menjadi ruh dari proses dan pencapaian SDGs. Kasus SDGs dan HAM di Indonesia. 1. Banyak terjadi konflik atau peperangan yang merupakan ancaman nyata bagi pembangunan manusia. 2. Masih banyak orang miskin hidup dalam kemiskinan dan kelaparan tanpa akses terhadap pelayanan dasar. 3. Masih terdapat jurang atau gap antara rumah tangga yang miskin dan rumah tangga daerah pedesaan dan perkotaan. 4. Masih banyak terdapat kesetaraan gender. 7. Penyelesaian kasus SDGs dan HAM di Indonesia. Salah satunya adalah melalui kontribusi yang efektif pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yaitu sebuah cetak biru untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, mencakup penetasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pencapaian SDGs inilah membutuhkan dukungan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Pada intinya sangat penting penghormatan HAM dalam mencapai SDGs. Jadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini mencoba untuk mewujudkan pemenuhan seluruh hak asasi manusia dari semua umat manusia, guna untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan termasuk juga gadis, remaja, dan anak perempuan. Semuanya itu terintegritas dan tidak dapat dipisahkan, serta seimbang di dalam 3 dimensi pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.